Shalom, selamat pagi saudaraku. Kita jumpa lagi di dalam Petra Grace Ministry pada akhir bulan ini, tanggal 31 Mei 2026. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sama-sama berdoa. Bapa Surgawi, selamat pagi, terima kasih. Bulan Mei segera akan berakhir. Kami sungguh menikmati saat-saat di mana Tuhan menolong kami sepanjang bulan ini. Biarlah Tuhan melalui kebenaran firman-Mu nanti, kami juga boleh lalui bulan Juni besok dengan pemeliharaan dan kuasa daripada-Mu. Kami boleh mendengar amanat agung-Mu. Kami boleh mengerti kenapa kami harus pergi. Kami boleh menikmati saat-saat kami dipenuhi oleh kuasa-Mu untuk menyampaikan kabar baik. Terima kasih Bapa, ini doa kami naikkan di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Nah, saudaraku, Matius 28 ayat 16-20. Tema kita, diutus bukan karena kuat, tetapi karena Kristus menyertai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mendengar amanat agung, apa yang terpikir kita? Seringkali hati kita langsung terasa berat. Tuhan Yesus berkata, pergilah, jadikanlah semua bangsa, saudara, muridku. Kalimat ini begitu besar, tugas ini begitu luas. Bangsa-bangsa harus dijangkau, orang-orang harus diajar, murid-murid harus dibentuk, gereja harus bergerak keluar. Lalu mungkin kita bertanya dalam hati, saya ini rupanya siapa Tuhan? Saya ini orang lemah. Saya belum pandai berbicara Tuhan. Saya masih banyak kekurangan. Bahkan iman saya pun kadang naik turun. Tetapi justru disitulah keindahan Matius 28 pasal 28 ayat 16-20 ini, saudara. Amanat agung tidak diberikan kepada orang-orang yang sempurna. Amanat agung diberikan kepada murid-murid yang lemah, sedang terluka, bahkan belum lengkap. Ayat 16 berkata, dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea. Injil Matius sengaja mencatat ke-11 murid, bukan 12, saudaraku. Mengapa? Ya seperti saudara tahu, karena Yudas sudah tidak ada. Ia telah mengkhianati Yesus. Kelompok murid ini tidak sedang lengkap, saudaraku. Ada luka di tengah mereka. Ada rasa kehilangan. Ada kegagalan. Ada sejarah pahit. Bayangkan suasana hati para murid saat itu. Mereka baru saja melewati peristiwa yang mengguncang hidup mereka. Yesus ditangkap, Yesus disalibkan, mereka tercerai-berai. Petrus pernah menyangkal Yesus 3 kali. Murid-murid lain melarikan diri, dan sekarang mereka berkumpul kembali sebagai 11 orang saja. Ini bukan kelompok yang tampaknya kuat. Ini bukan tim yang sempurna. Ini bukan komunitas tanpa cacat, saudaraku. Namun justru kepada mereka lah Tuhan Yesus memberikan amanat agung kepada 11 orang tadi. Di sini kita belajar, Tuhan tidak menunggu kita sempurna dulu, baru mau memakai kita. Tuhan menunggu gereja. Tuhan tidak menunggu gereja tanpa kelemahan. Tidak ada gereja yang sempurna, bukan? Gereja tanpa kelemahan pun harus diutus Tuhan. Tuhan tidak menunggu iman kita selalu kuat dulu, baru memanggil kita untuk melayani.
Ia memanggil kita di tengah kelemahan kita. Lalu ayat 17 berkata, ketika melihat Dia, mereka menyembahnya. Tetapi beberapa orang ragu-ragu. Saudaraku, ini sangat menghibur kita. Mereka menyembah, tetapi beberapa orang dari 11 tadi loh, masih ragu-ragu. Matius tidak menutupi kenyataan ini. Ia tidak membuat murid-murid tampak seperti pahlawan iman tanpa pergumulan. Mereka menyembah Yesus yang bangkit, tetapi di dalam hati mereka, sebagian dari mereka masih ada pergumulan. Bukankah kita sering seperti itu, saudaraku? Kita datang beribadah, tetapi hati masih saja gelisah. Kita menyanyi, memuji Tuhan, ikut kor, tetapi pikiran masih dipenuhi ketakutan. Kita percaya kepada Tuhan, tetapi kadang masih bertanya, Tuhan, apakah Engkau sungguh memegang hidupku? Kita mau taat, tetapi merasa tidak sanggup. Nah, saudaraku, perhatikan, Yesus tidak menolak mereka karena keraguan itu. Yesus tidak berkata, kalian ternyata belum layak. Yesus tidak berkata, ternyata iman kalian belum cukup kuat. Yesus tidak berkata, aku tunggu sampai kalian kuat dulu. Berusahalah kuat dengan kekuatan kau sendiri. Tidak. Sebaliknya Yesus mendekati mereka dan berkata, catat saudaraku, kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Inilah dasar amanat agung. Sebelum Yesus berkata, pergilah, Ia terlebih dahulu berkata kepada kita semua saat ini, kepadaku telah diberikan segala kuasa. Ini sangat penting. Tuhan Yesus tahu bahwa tugas ini terlalu besar bagi manusia, terlalu besar bagi saudara dan saya. Ia tahu bahkan 11 murid itu tidak akan sanggup dengan kekuatan mereka sendiri. Ia tahu mereka pernah gagal. Ia tahu mereka masih bergumul. Karena itu dasar pengutusan bukanlah kekuatan para murid, tetapi kuasa Kristus. Yesus berkata, segala kuasa ada padaku. Bukan sebagian kuasa saja, saudara. Bukan kuasa kecil. Bukan kuasa terbatas. Tetapi segala kuasa. Kuasa di sorga dan di bumi. Artinya, Kristus yang mengutus gereja adalah Kristus yang memerintah atas segala sesuatu. Ia berkuasa atas sejarah. Ia berkuasa atas bangsa-bangsa. Ia berkuasa atas hidup dan mati. Ia berkuasa atas masa depan. Ia berkuasa atas gerejanya. Saudaraku, karena itu amanat agung bukan dimulai dari pertanyaan, apakah kita kuat? Apakah saudara dan saya kuat? Amanat agung dimulai dari pengakuan Kristus berkuasa. Saudara, seringkali kita gagal melayani karena kita terlalu lama melihat diri kita sendiri. Kita melihat kelemahan kita. Kita melihat keterbatasan kita. Kita melihat masa lalu kita. Kita melihat kegagalan kita. Lalu kita berkata, saya tidak mampu. Memang benar, saudara dan saya tidak mampu sendiri. Tetapi pertanyaan utama bukan apakah saya mampu, saudara. Pertanyaan utama
orang Kristen adalah, siapa yang mengutus saya? Yang mengutus kita adalah Kristus yang bangkit, Kristus yang menang atas maut, Kristus yang memiliki segala kuasa di surga dan di bumi. Saudaraku, itulah sebabnya ayat 19 dimulai dengan kalimat, karena itu pergilah. Karena itu berarti karena Kristus berkuasa. Karena itu berarti karena Kristus berkuasa. Maka pergilah. Bukan karena murid kuat maka pergilah. Bukan karena gereja kita besar maka pergilah. Bukan karena kita pandai maka pergilah. Tetapi karena Kristus berkuasa, maka saudara dan saya harus pergi. Lalu Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa muridku. Tugas utama gereja adalah memuridkan. Bukan sekedar membuat orang mengenal nama Yesus secara luar. Bukan sekedar membuat orang hadir dalam kegiatan-kegiatan gerejawi. Saudaraku, tetapi harus membawa orang untuk mengenal Kristus. Percaya kepada Kristus, mengikuti Kristus, dan hidup dalam ketaatan kepada Kristus. Yesus melanjutkan, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Trinitas, Tritunggal. Baptisan menunjukkan bahwa seseorang masuk ke dalam kehidupan baru bersama Allah Tritunggal. Ia bukan lagi hidup untuk dirinya sendiri, saudaraku, tetapi menjadi milik Tuhan. Lalu Yesus berkata pula, ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Perhatikan, saudara, bukan hanya mengajar supaya orang tahu, tetapi mengajar supaya orang melakukannya. Murid Kristus bukan hanya orang-orang yang punya pengetahuan Alkitab. Bukan, saudara. Membaca Alkitab itu mudah. Melakukannya adalah hal yang lain. Murid Kristus adalah orang yang belajar menaati Tuhan dalam hidup sehari-hari. Namun semakin kita memahami tugas ini, semakin kita sadar bahwa tugas ini berat. Bagaimana mungkin kita menjadikan orang lain murid Kristus kalau kita sendiri masih belajar? Bagaimana mungkin kita mengajar orang taat kalau kita sendiri masih sering gagal untuk taat? Bagaimana mungkin, saudaraku, gereja yang lemah dapat membawa Injil sampai ke bangsa-bangsa? Saudaraku yang terkasih, jawabannya ada pada kalimat terakhir Yesus. Indah sekali. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Inilah penghiburan terbesar. Yesus tidak hanya memberi perintah, tidak. Ia memberi janji. Ia tidak hanya berkata, pergilah. Ia juga berkata, aku menyertai kamu. Saudaraku yang terkasih, penyertaan Kristus adalah kekuatan gereja. Tanpa penyertaan Kristus, amanat agung menjadi beban yang mustahil. Tetapi dengan penyertaan Kristus, murid-murid yang lemah dapat berjalan. Gereja yang kecil dapat melayani. Orang percaya yang sederhana dapat menjadi saksi yang luar biasa. Yesus berkata, saudara, aku
menyertai kamu senantiasa. Senantiasa. Bukan sesekali. Bukan hanya ketika kita kuat. Bukan hanya ketika pelayanan kita berhasil. Bukan hanya ketika hidup terasa begitu mudah. Tetapi senantiasa. Ketika kita takut, Ia menyertai. Ketika saudara dan saya lemah, Ia menyertai kita. Ketika kita ditolak, Ia pun menyertai kita. Ketika kita gagal dan bangkit kembali, Ia juga sedang menyertai kita. Ketika gereja menghadapi tantangan, Dia menyertai. Dan Yesus menambahkan sesuatu yang sangat indah, saudara. Sampai kepada akhir zaman. Artinya janji ini berlaku terus, bukan hanya untuk 11 murid di Galilea saja, bukan hanya untuk gereja mula-mula saja, tetapi juga untuk gereja hari ini, untuk saudara dan saya. Maka lihatlah alur teks ini dengan pengertian yang sangat indah, saudara. Kita ikuti alur teksnya. Ayat 16, murid hanya 11. Ayat 17, mereka masih ragu. Ayat 18, Kristus memiliki segala kuasa. Ayat 19 sampai 20a, gereja diutus untuk memuridkan. Ayat 20b, Kristus menyertai sampai akhir zaman. Inilah dasar pelayanan kita, saudaraku. Kita tidak diutus karena kita kuat. Kita diutus karena Kristus berkuasa. Kita tidak berjalan sendirian. Kita berjalan karena Kristus menyertai. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mungkin hari ini kita merasa seperti 11 murid itu. Tidak lengkap. Tidak juga kuat. Masih penuh luka. Masih banyak pergumulan. Masih ada keraguan, masih banyak kekurangan. Tetapi Tuhan Yesus tidak membuang murid yang lemah. Ia juga tidak membuang saudara dan saya. Ia memulihkan, Ia memanggil dan mengutus kita. Maka jangan tunggu sampai hidup sempurna baru mau taat. Jangan tunggu sampai iman tanpa pergumulan baru mulai mau bersaksi. Saudaraku, jangan tunggu sampai keadaan mudah baru mau melayani. Mulailah dari tempat kita berada. Bersaksilah kepada keluarga. Bawa kasih Kristus ke lingkungan kerja kita. Ajarkan firman kepada anak-anak dan cucu kita. Dampingi orang yang lemah. Mari doakan mereka yang belum percaya. Jadilah murid yang juga memuridkan. Bahkan dengan mengandalkan, bukan dengan mengandalkan diri sendiri, tetapi dengan memandang kepada Kristus. Karena segala kuasa ada padanya. Saudaraku yang terkasih, ingat, Ia menyertai kita senantiasa kepada akhir zaman. Amin. Kita berdoa. Bapa, terima kasih untuk keindahan firman. Roh Kudus ajar kami, buat kami taat, mau melakukan, mau pergi untuk menyampaikan amanat agung. Kami tahu kami lemah. Kami tahu kami masih kadang ragu. Kami tahu kami tidak mampu melakukannya tanpa Engkau, ya Tuhan Yesus. Biarlah sepanjang bulan Juni nanti kami punya komitmen baru untuk boleh bersaksi, untuk boleh pergi melayani Engkau. Bapa, berkati seluruh kami yang mendengar channel ini. Berkati kami sepanjang bulan Juni nanti. Sehingga dengan demikian Bapa, ada kekuatan baru, ada satu kebahagiaan baru, ada satu motivasi yang baru bagi kami menyampaikan firman kerajaan-Mu, menjadi saksi di tengah-tengah dunia ini. Terima kasih Bapa, ini doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam Petra Grace Ministry.
berdiri di atas batu karang, hidup oleh kasih